Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. 6 jajaran kabinet hari ini dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta. Perombakan kabinet menyasar posisi kepala badan, posisi menteri, dan wakil menteri koordinator. Perombakan ini jadi kali kelima di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. 6 jajaran Kabinet Merah Putih yang dilantik hari ini oleh Presiden, yakni Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Kodari. Kodari yang sebelumnya menjabat sebagai KSP bergeser menjadi Kepala Bakom Pemerintah RI. Hasan Nasbi mengisi posisi Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian Abdul Qadir Karding mengisi posisi Kepala Badan Karantina Indonesia. Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisal yang dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Hasan Nasbi yang sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kini dipanggil kembali oleh Presiden menjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Hasan Nasbi mengaku akan memperkuat komunikasi dari pemerintah kepada publik. Dan jika diminta menjadi jubir kembali, Hasan Nasbi mengaku siap. Sementara bagi Kodari yang hari ini mendapat mandat baru, kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah setelah sebelumnya dijabat oleh Angga Raka Prabowo. Kodari mengaku kali ini tugasnya semakin berat. Memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkelakan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Jubir lagi nggak Pak? Jubir lagi nggak Pak? Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesnek, ada Kepala Badan Komunikasi, itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi, kita siap. Saya pada hari ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo. Dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang. Saya tidak mau buru-buru, sudah ada beberapa pemikiran yang jelaskan begini. Lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Ya, dalam reshuffle kali ini Presiden Prabowo Subianto kembali memasukkan sejumlah nama. Untuk membahasnya kita akan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di studio. Ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, dan ada juga Ahmad Irawan, politisi Golkar. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas Irawan. Malam. Oke, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, bagaimana melihat reshuffle kelima ini? Apa keterdesakannya? Ini murni soal kinerja atau justru ada kompromi politik baru? Kalau saya sih melihat dua hal ya. Pertama memang murni persoalan kinerja. Yang kedua memang ada semacam memperkuat model komunikasi publik yang dimiliki oleh pemerintah. Oke. Nah kalau kita mau jujur sebenarnya pasca yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu terkait dengan gempa dan kemudian banjir, kan salah satu yang disorot itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Sepertinya ini adalah jawaban bagaimana persoalan lingkungan hidup, apalagi begitu banyak saat itu kayu-kayu gelondongan yang dinilai tidak bertuan dan saat ini belum terungkap. Mungkin ini adalah jawaban satu persatu tentu saja sebelum akan merembet ke menteri yang lain. Nah yang kedua kalau kita mau jujur, salah satu yang memang banyak sekali dikeluhkan oleh publik terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran adalah soal juru bicara istana yang nyaris misalnya tidak terlampau perform. Banyak sekali sebenarnya mungkin ya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah tidak sampai dengan baik. Yang kedua secara prinsip memang publik itu seakan-akan tidak ada narasi tunggal yang muncul dari pemerintah sebagai juru bicara pemerintah untuk menjelaskan apa saja sebenarnya effort, kegiatan dan aktivitas yang dinilai sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah. Maka kalau kita mau menghitung rata-rata seperti Bung Hasan Nasbi, M. Kodari, termasuk juga posisi KSP, selama ini kan saling berkelindan untuk memberikan statement-statement kepada publik soal hal ikhwal apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi bagi saya yang menarik sebenarnya soal reshuffle kali ini itu mencakup tiga hal. Pertama ada orang baru. Wajah baru di sini tentu adalah Jumhur Hidayat yang kita tahu adalah aktivis buruh dan kemudian menjadi lingkungan hidup. Kategori yang kedua itu adalah soal ganti posisi. Jadi sekalipun ada pergantian tapi sama sekali tidak ada yang kemudian keluar dalam reshuffle kali ini. Misalnya Menteri Lingkungan Hidup
digeser posisinya menjadi wakil menteri Menko Pangan. Kemudian MQ ataupun Mr. Q yang dulu adalah di KSP, sekarang digeser sebagai Bakom misalnya. Nah yang ketiga ini, ada yang kemudian dulunya di luar, dan dulunya itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah, saat ini login lagi menjadi bagian dari pemerintah. Siapa? Di situ ada Hasan Nasbi, dan yang gitu ada di situ Bung Karding. Hasan Nasbi dulu tak lagi dari PCO, kini menjadi penasihat khusus Presiden di bidang komunikasi, yang kedua Bung Karding di karantina, Departemen Karantina. Jadi saya 3 variabel ini melihat memang ada sesuatu yang sepertinya juga ingin dijelaskan oleh pemerintah. Satu sisi memperkuat barisan komunikasi politiknya, dan satu sisi yang lainnya reshuffle itu sepertinya memang dihindari betul dalam konteks situasi saat ini yang gonjang-ganjing dunia internasional untuk menghindari kegaduhan dan gejolak-gejolak apapun. Oke, nanti saya lanjut lagi kan. Saya ke Mas Irwan. Tapi kalau dari Golkar sendiri melihat adanya perombakan, lebih tepatnya sih itu tukar pasang lagi ya, tidak ada ya orang baru ada kayak Jumhur begitu. Tapi kan ada orang lama dipanggil lagi ke istana seperti itu. Jadi kalau dari Partai Golkar bagaimana melihat posisi-posisi ini? Jadi begini, menarik sih tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Kami sendiri Golkar melihat bahwa satu kan yang paling prinsip memang meskipun ini sudah berulang-ulang, yang pasti bahwa reshuffle kabinet memang menjadi otoritas hak dan hak subjektif Presiden. Cuma dalam konteks reshuffle kali ini yang dilakukan oleh Presiden, ada 3 hal, ada 3 ruang yang kemudian memang ingin diperkuat oleh Presiden. Yang pertama adalah dalam konteks komunikasi pemerintahnya, yang kedua adalah kaitannya dengan lini kekuatan ketahanan pangannya, yang ketiga adalah kaitannya dengan lingkungan. Jadi 3 hal ini yang memang menjadi fokus pemerintah untuk kemudian dikuatkan dan ditingkatkan. Dan kaitannya tadi bagaimana cara kita memandang misalnya baliknya tanda kutip orang-orang lama yang kemudian memperkuat kembali barisan kabinet di bawah administrasi pemerintahan Presiden Prabowo. Tentu ini juga sesuatu yang menarik, dan kenapa menarik ya tadi itu karena kembali ke tempat yang lama. Artinya Presiden sebenarnya sedang ingin mengatakan bahwa kita perlu orang-orang yang memang sudah mengerti ritme kerja dan keinginan Presiden. Makanya kemudian dalam lingkaran inti Presiden kaitannya dengan juru bicara pemerintah, badan komunikasi pemerintah, utusan Presiden kaitannya dengan... Kalau mengerti ritme, katakanlah kayak Hasan Nasbi gitu. Kalau memang mengerti ritme, kemarin kan sempat meninggalkan, terus sekarang dipanggil lagi. Jadi bagaimana Anda memastikan bahwa memang tengah ada upaya memperbaiki komunikasi kepada publik? Itu menepi sementara. Menepi sementara. Untuk kemudian melakukan refleksi dan mungkin evaluasi terhadap apa yang kemudian dikerjakan sebelumnya. Tetapi dengan segala pengalaman Pak Hasan Nasbi, saya kira itu adalah posisi yang tepat yang diberikan oleh Presiden kaitannya dengan utusan khusus Presiden bidang komunikasi. Mas Adi, beneran ini cuma menepi sementara atau sebenarnya ada hal lain di belakang sana sehingga memanggil kembali orang lama bergabung ke istana? Kalau mau jujur sebenarnya orang seperti Hasan Nasbi ataupun Bung Karding sekalipun tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah, tapi keberpihakan kepada pemerintah selalu ditunjukkan kepada publik. Bahkan Hasan itu sebenarnya adalah spokesperson, semacam jubir non formal di luar pemerintahan, tapi seringkali bukan hanya memberikan pembelaan, tapi head to head dengan siapapun pihak-pihak yang dianggap menyerang dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Dalam konteks itu saya melihat memang loyalitas, totalitas, dan keberpihakan secara ide dan gagasan tentu menjadi variabel penting. Kenapa kemudian Hasan yang dulu tidak lagi PCO dan per hari ini menjadi bagian dari penasihat khusus Presiden di bidang komunikasi. Begitupun dengan Karding. Saya kira Karding setelah tidak lagi menjadi Menteri BKPMI, publik juga tahu di berbagai kesempatan statement-statement Karding juga menunjukkan betapa loyalitas dan keberpihakannya kepada Prabowo dan pemerintah secara gagasan dan ide itu juga tidak pernah luntur. Jadi bagi saya ini adalah semacam komitmen dan tentu saja trust dari pemerintah bahwa ada sosok dan orang-orang sekalipun tidak menjadi bagian dari kekuasaan cocok juga kemudian kalau login lagi dari dalam. Kan kira-kira begitu jalan ceritanya. Nah, tapi kalau saya melihat rata-rata secara umum memang wajah ingin memperkuat komunikasinya sangat kentara dalam konteks reshuffle yang kelima ini. Meskipun dulu kan pernah ada mispersepsi ke publik cara bicara kepada wartawan. Artinya apa? Sekarang karena yang dikritik adalah soal komunikasi publik, maka stressingnya adalah komunikasi publik. Jadi jangan lagi terulang seperti periode-periode sebelumnya. Dan yang paling penting, kalau bisa
jubir-jubir pemerintah itu harus berani head to head dengan influencer, dengan Gen Z yang hampir setiap saat selalu speak up dan kritis kepada pemerintah. Sekarang kan musim clipper-clipper, ada statement dari pemerintah, kebijakannya dibully, kemudian dipretelin satu persatu oleh pihak influencer, kemudian kawan-kawan netizen, anak muda kritis. Bagi saya harus mulai terbuka dengan hal-hal yang semacam itu. Pak Adi, saya sambung sedikit, dan itu saya kira sesuatu yang memang disadari sejak awal, seperti yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi dalam statement awalnya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, bahwa media sekarang tidak hanya media konvensional yang media pers seperti katakanlah Kompas dan lain-lainnya, tapi juga media sosial yang juga dalam waktu-waktu tertentu juga menampilkan diri sebagai pers. Saya kira itu satu permulaan yang bagus bagi menteri-menteri tersebut. Ya, suaranya agak sama ya ini soal komunikasi. Kalau kita lobby dulu. Mas Irawan, tapi gini, dalam pemilihan 6 orang baru dalam jajaran ini, sebenarnya Golkar diajak ngobrol dulu nggak sih sebagai kolega, sebagai koalisi? Diajak dulu nggak ngobrol nama-nama yang akan mungkin dipanggil kembali dan termasuk orang baru seperti Jumhur? Sebenarnya bagi Presiden itu sendiri memutuskan pun tidak menjadi masalah. Nggak masalah? Nggak masalah, karena itu kan hak prerogatif Presiden. Tetapi sebagai partai koalisi tentu ini sesuatu yang didiskusikan oleh Ketua Umum bersama Presiden. Tapi gimana dengan komposisi kader Golkar di dalam kabinet? Menjadi berkurang atau tetap sama saja, tidak ada perubahan dengan perubahan hari ini? Udah 5 kali soalnya. Kan kata Pak Adi Prayitno bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Presiden adalah pendekatan kinerja dan kemudian adalah pendekatan kebutuhan Presiden untuk meningkatkan performa kabinetnya. Jadi kalau dalam 5 episode reshuffle itu kader-kader Golkar itu tidak terkena atau tidak direshuffle, berarti kan dianggap kinerjanya bagus dan dibutuhkan oleh Presiden. Bukan begitu, Bang? Iya, saya melihat mungkin ini akan terjadi reshuffle yang berjenjang ya. Kenapa misalnya pada hari ini tidak terlampau banyak menteri yang disorot publik itu diganti? Tentu ini kan untuk menghindari apa yang disebut dengan instabilitas politik. Ini nggak kondusif loh di tengah gonjang-ganjing global yang saya kira memang dalam banyak hal berdampak secara signifikan. Kalau tiba-tiba ada sejumlah menteri dan menteri itu misalnya terafiliasi dengan partai politik tertentu, dikhawatirkan akan ada potensi gejolak dan gimmick itu. Dulu pasca bulan Agustus, September khususnya itu kan juga sempat ramai. Karena ada menteri yang dinilai punya nama besar, perform, dan itu dikhawatirkan akan sedikit banyak mengganggu bagaimana soliditas kekuasaan. Artinya apa? Suka tidak suka, reshuffle itu juga memperhatikan bagaimana supaya tidak ada gonjang-ganjing dan ya ada kekisruhan dan huru-hara. Soalnya begini, ini yang kita lihat di publik begitu kan sebenarnya ada sejumlah menteri ataupun wakil menteri atau kepala lembaga yang sebenarnya dihujani banyak kritikan, bahkan dianggap tidak perform, salah misalnya penyebutan, speech aja kok salah sih begitu. Tapi ternyata nama-nama tersebut tidak tersentuh sama sekali. Jadi Anda melihat sebenarnya reshuffle ini tujuannya apa sih? Mengoreksi kerja atau ya? Saya menyebutnya ini adalah koreksi berjenjang, reshuffle yang dilakukan secara bertahap. Sebenarnya Presiden dengan hak prerogatifnya, karena dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, merem saja siapapun yang akan diganti hari ini tuh bisa. Tapi dengan begitu banyak partai politik koalisional yang menjadi bagian dari pemerintah, ini kayaknya memang reshuffle-nya akan dicicil. Oh, dicicil. Berarti masih ada episode berikutnya. Saya hakul yakin dalam tahun ini sangat mungkin akan terjadi reshuffle. Apalagi misalnya mungkin akhir tahun ini juga sudah memasuki tahun politik. 2027 orang sudah mulai memetakan siapa kawan, siapa sahabat, dan siapa yang akan pisah jalan. Itu kan juga menjadi variabel-variabel bagaimana koalisi juga menjadi pertimbangan penting. Apakah masih layak dipertahankan ataukah pisah jalan, kan gitu jalan ceritanya. Baik, Mas Irawan. 1 tahun lebih, 1,5 bulan, sudah 5 kali reshuffle. Sebenarnya ini bentuk ketegasan Presiden atau sebenarnya adalah bentuk yang tidak matang sejak pemilihan kabinet dari awal? Nanti dijawab kami kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Mas Irawan, 1,5 tahun sudah 5 kali reshuffle. Ini sebenarnya bentuk ketegasan Presiden atau justru memang dari awal tidak ada susunan yang cukup matang dalam menyusun kabinet? Saya kira proses yang diambil oleh Presiden itu adalah satu proses yang matang dan terukur dalam arti bahwa objektif gitu, objektivitas. Karena proses reshuffle dan keputusan penggantian
menteri dilakukan oleh presiden tentu kan berdasarkan aspirasi publik dan itu menjadi kesadaran publik juga bahwa ini menteri yang harus diganti, ini menteri yang harus dipertahankan. Tentu presiden juga harus melakukan cek dan recheck terhadap kinerja dari menteri tersebut. Jadi tidak hanya informasi sepihak atau aspirasi sepihak. Tentu menteri tersebut kan juga harus dilihat kinerjanya. Kalau Mas Adi gimana melihatnya? Soalnya 1,5 tahun 5 kali reshuffle itu angka yang cukup spektakuler. Ya ini menunjukkan betapa memang dinamisnya menjadi pejabat publik. Ini menunjukkan betapa menjadi menteri dan wakil menteri itu bukan berada di zona nyaman. Jadi kapanpun mereka itu bisa berhenti dan kemudian diganti oleh pihak yang lain. Tapi bagi saya sederhana ya. Saya di awal itu ngasih bol semacam cetak tebal terkait dengan reshuffle kabinet hari ini yang saya sebut sebagai memperkuat komunikasi. Kalau kita mau jujur sebenarnya setahun setengah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka begitu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan politik pemerintah itu yang sering dibully dan kritik. Ya. Tapi kok saya melihat dari jauh ya, kok tidak ada orang yang kemudian pasang badan, speak up dan kemudian dia membela sepenuh hati dan 100%. Terkait dengan kebijakan politik pemerintah. Sorry to say, terkait dengan gempa dan banjir yang ada di Sumatera, siapa yang muncul ke publik? Nggak ada dari dalam. Sesekali muncul ketua umumnya Bang Irawan, Kanda Bahlil. Kemudian juga sesekali muncul Pak Zulhas. Dan sesekali muncul di situ Caimin, Muhaimin Iskandar. Tapi di luar itu, seakan-akan kita tidak pernah melihat mana di lingkaran istana yang terdalam, yang mestinya juga harus pasang badan. Terkait dengan apa saja yang kemudian terjadi di Sumatera. Begitupun ketika muncul soal bagaimana kritik publik terkait dengan ketahanan pangan, kok jarang sekali di dalam kekuasaan itu juru bicaranya muncul. Bagaimana pembelaannya secara politik. Itu kan dituding, mana tuh datanya soal surplus pangan, kok tiba-tiba kemudian kita itu punya ketahanan pangan. Saya membayangkan di tengah hujatan, kritikan yang selalu muncul kepada pemerintah, ada orang yang selalu pasang badan all the time, 26 jam seperti Warung Madura, pasang badan menunjukkan data-data, bagaimana hal-hal yang dikritik oleh publik, tunjukkan datanya. Makanya saya awal menyebutkan bahwa kalau bisa, juru bicara di lingkaran istana itu setiap kritikan publik itu ditampilkan datanya. Seperti orang ajar di kelas, ini nih yang muncul di Jawa surplusnya apa, kalau soal terkait dengan pangan dan seterusnya. Kan kita mendengarkan selama ini dari argumentasi pemerintah bahwa sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kalah cepat dengan para influencer, kalah cepat dengan kelompok-kelompok Gen Z, milenial, anak muda yang sangat kuat engagementnya di media sosial. Jadi yang sekarang ini ada Kodari, ada Hasan Nasbi, memang sama-sama bidang komunikasi publik loh. KSP juga termasuk. Apakah Anda optimis bahwa ini nanti bisa meluruskan komunikasi kepada publik? Kalau melihat resource dan modal sosial politiknya, saya termasuk yang meyakini apapun Hasan dan Kodari ini cukup malang melintang, dekat dengan kawan-kawan media. Dulunya adalah pollster dan mungkin saat ini juga adalah pollster ya. Ditambah dengan KSP. Kalau kita mengacu kepada fungsi KSP, kepada periode-periode sebelumnya, KSP kan juga menjadi bagi juru bicara istana kan. Tapi bagi kita ala kulli hal ya, saya menyebutnya ini semacam reshuffle yang dicicil, tinggal menunggu giliran yang lain. Pihak-pihak dan menteri, kemudian wakil menteri dan kepala badan yang selama ini selalu mendapatkan rapot merah, disorot oleh publik, bagi saya sudah tak ada cerita lagi untuk dipertahankan. Cicil-mencicil artinya ingin mengurangi bayang-bayang koalisi besar maksudnya Mas Adi? Mengganti pemain. Pengganti pemain. Kalau koalisi besar rasa-rasanya sulit untuk dihilangkan. Saya memahami pemerintahan hari ini itu memahami bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia sebesar ini hanya mungkin dikendalikan dan dikontrol oleh segelintir kekuatan politik. Makanya yang pihak yang kalah pun juga diajak kerjasama dan berkoalisi. Tujuannya adalah supaya yang terbaik dari partai, kalangan pengusaha, kelompok-kelompok pendukung menjadi bagian supaya kita bisa bekerja bersama. Karena sudah memasuki 1 tahun, kalau memang nggak perform, tidak sesuai dengan harapan, ya ganti saja sih sebenarnya. Nggak ada persoalan apapun. Oke, baik Mas Irawan, tapi dengan reshuffle yang dilakukan apakah tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam koalisi nggak kira-kira ini? Saya ini dulu yang kaitannya dan penjelasan Mas Adi tadi. Sebenarnya penguatan yang dimaksud tadi mungkin oleh Mas Adi adalah penguatan dari komunikasi sisi istananya kepada publik. Tetapi kemudian kalau kita lihat dalam 1,5 tahun terakhir mungkin kalau penguatan komunikasi masing-masing kementerian, saya kira itu telah dijalankan. Misalnya
Menteri Pertanian menjelaskan mengenai pangannya, terus kemudian begitu juga oleh Menko Pangan, terus kemudian Energi ada Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil, dan lain-lain juga melakukan hal yang seperti itu. Mungkin yang dirasa kurang adalah penjelasan istana secara langsung, karena mungkin itu yang diharapkan oleh rakyat. Nah itulah yang kemudian yang proses reshuffle kali ini adalah menguatkan dari lini istananya, Badan Komunikasi Presiden, utusan khusus Presiden bidang komunikasi, terus ada Kepala Staf Presiden. Itu yang kemudian yang paling dibenahi dalam reshuffle kali ini. Yang kedua adalah kaitannya dengan pertanyaan, apakah kemudian ini bagian dari komitmen koalisi terhadap Presiden? Bagi kami bahwa apapun yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka penguatan pemerintahannya, kemudian dalam rangka peningkatan kinerjanya, maka partai politik, khususnya kami di Partai Golkar akan selalu berusaha untuk kemudian mendukung segala sesuatu keputusan yang diambil oleh Presiden. Dan kami juga melihat bahwa dalam proses 5 kali reshuffle dan hampir 2 tahun pemerintahan ini, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya, itu sangat terukur. Dan selain terukur dari aspek dari sisi kinerjanya juga adalah kaitannya banyak mendengar aspirasi publik, dan dalam konteks itu bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebenarnya sangat sensitif terhadap isu-isu yang disampaikan atau aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh publik kepada Presiden, termasuk masalah komunikasi pemerintah ini. Oke, baik. Saya ke Mas Adi, pertanyaan terakhir dijawab singkat tapi lugas tadi karena Anda yang bilang bahwa nanti reshuffle akan dicicil. Nah, kira-kira kapan reshuffle jilid 6 akan dilakukan, lalu kemudian menteri, wakil menteri seperti apa yang harusnya ditargetkan? Ya paling lama akhir tahun lah kalau toh ada reshuffle jilid ke-6. Siapakah mereka? Ya mungkin kalau lagi rapat salah-salah sebut nama, salah sebut-sebut sesuatu yang memang sifatnya substansial, mungkin juga ada kaitannya dengan kementerian yang beberapa waktu yang lalu disidak oleh aparat penegak hukum dan seterusnya. Tentu yang paling penting kan ini adalah soal bagaimana mempersiapkan prospek ekonomi kita di masa-masa yang akan datang. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana mengevaluasi soal hal ikhwal secara keseluruhan, bagaimana Indonesia itu recovery secara ekonomi. Bukankah kalau ekonomi mapan dan stabil ya saya kira itu adalah parameter utama pemerintahan hari ini dianggap sebagai salah satu yang tersukses. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Irawan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, unjuk rasa mahasiswa di Jayapura, Papua berujung ricuh. Kami kembali, usai jeda. Baru sari gandum peanut butter. Wah, kacang. Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli, Tebal lagi. Baru sari gandum peanut butter. Dulu setiap sholat lutut